Jumpa lagi bersama kami Cirebon Fakta News 24. Selamat menikmati sajian berita hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabupaten Cirebon mempunyai pendapatan aset daerah dari retribusi parkir resmi, kurang lebih 287 kantong, seperti pasar-pasar dan rumah sakit yang tersebar di Kabupaten Cirebon dari wilayah timur hingga ke wilayah barat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Hal tersebut sudah pernah dilakukan investigasi dan penelusuran di pasar-pasar juga rumah sakit yang notabene-nya sudah resmi ditangani Dinas Perhubungan, dihitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, pendapatan aset daerah Kabupaten Cirebon (PAD) hanya mendapatkan 500 juta per tahun. Diduga banyak kebocoran dari hasil pendapatan retribusi resmi parkir tersebut untuk pendapatan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dari salah satu masyarakat Kabupaten Cirebon yang sehari-harinya dipanggil Abah Nana mengomentari hal tersebut dan mengatakan, yang ada saat ini terkait aset milik daerah Kabupaten Cirebon yang berpenghasilan dari pendapatan dari kantong parkir, kami yang peduli Kabupaten Cirebon, ini sangat ironis sekali, dari timur sampai barat kantong parkir resmi milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ada sekitar 287 kantong, namun di sini saya sangat menyayangkan dari hasil pendapatan untuk Kabupaten Cirebon per tahun cuma 500 juta rupiah, kemana larinya uang selebihnya? Bisa dihitung dan dikalkulasi dari hasil pendapatan parkir resmi Rp10.000 saja per hari di 287 kantong parkir, itu sudah mendapatkan penghasilan Rp2.870.000, dikali sebulan, atau 30 hari menjadi pendapatan Rp86.100.000, dan dikali dalam 12 bulan, atau kurun waktu 1 tahun, pendapatan tersebut sudah mencapai Rp1.033.200.000. Saya dari masyarakat Kabupaten Cirebon yang peduli dengan Kabupaten Cirebon terkait masalah parkir. Retribusi parkir di Kabupaten Cirebon sangat ironis sekali. Dari timur sampai ke barat, kantong parkir Kabupaten Cirebon itu kurang lebih 287 titik. Namun di sini diduga saking banyaknya kebocoran hanya mendapatkan 500 juta per tahun. Sedangkan seharusnya berapa sih pendapatan parkir di Kabupaten Cirebon di sini? Kita kasih contoh, kalau per hari 10.000 dari satu titik itu mendapatkan 1 miliar. Sedangkan ini cuma dapat 500 juta per tahun. Berarti di sini diratain cuma 5.000 per hari. Namun di sini saya selaku masyarakat tolong minta ke Dishub yang terkait dan aparatur terkait, tolong perhatikan terkait pendapatan parkir Kabupaten Cirebon, karena di sini sangat ironis sekali. Masa 1 tahun cuma dapat 500 juta, sedangkan potensi ini cukup luar biasa dari parkir. Bisa mendapatkan 10, 15, 20 miliar, itu bisa. Tapi dengan pengelolaan yang manajemennya yang bagus. Mungkin itu dari saya, dari masyarakat yang peduli dengan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, Ketua ICW Kabupaten Cirebon menyoroti permasalahan yang lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon ini sangat banyak potensi penghasilan dibanding kabupaten tetangganya. Kabupaten Cirebon dari ujung ke ujung jalur ekonominya hidup, karena Kabupaten Cirebon punya exit tol 5 titik, di antaranya Palimanan, Plumbon, Ciperna, Kanci, dan Ciledug. Kenapa lebih mundur dari kabupaten lainnya? Jarak antara laut dan gunung kalau ditarik lurus kurang lebih 5 km,
artinya dari gunung ke laut dekat dan sebaliknya dari laut ke gunung dekat, ucapannya. Yang sangat ironis, kenapa setiap hari Sabtu dan Minggu, Kuningan dipenuhi oleh warga Cirebon, cari uangnya di wilayah Cirebon buang duitnya ke Kuningan. Apa Kabupaten Cirebon tidak bisa menciptakan pariwisata sendiri? Apa juga tidak terpikir oleh para pejabat publik atau juga memang tidak bisa kerja, atau cuma hanya mencari kedudukan dan menghabiskan uang rakyat? Ini bukan keliru, tapi ini aksi gila yang dilakukan oleh para pejabat yang hanya bisanya suap-menyuap demi kedudukan dan jabatan yang menguntungkan. Ada satu hal lagi, temuan area parkir yang ada di Kabupaten Cirebon ada 287 kantong, tapi hanya bisa mendapatkan pemasukan 500 juta per tahun, ini perbuatan konyol apa lagi? Tanpa suatu alasan ini sudah bobrok dan tingkat KKN-nya sangat tinggi. Tim kami ini sudah turun ke lapangan. Masing-masing kantong parkir dengan semua bisa dihitung dengan jelas. Ini juga perlu ditertibkan bukan sekedar menyangkut dengan kinerja tapi melainkan unsur KKN-nya lebih kental yang harus diungkap dan dipenjarakan. Harus sampai kapan Kabupaten Cirebon bobrok seperti ini? Ulah dari para oknum pejabat yang hanya berlomba-lomba mencari kedudukan. Bukan lagi berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. ICW mewakili dari masyarakat akan mengusut tuntas bagi para pelanggar KKN, guna dipenjarakan sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kita, karena ini sudah jelas mencederai masyarakat Kabupaten Cirebon semuanya, hanya karena jabatan dan kedudukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa harus ada alasan yang ada harus dipenjarakan, pungkasnya, Ketua ICW Cirebon Andre. Terima kasih sudah bersama kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada berita informasi yang akan datang. Cirebon Fakta News 24. Turah melaporkan.